Perkenalkan, nama saya Awan Kisworo. Saya mahasiswa UGM Jakarta. Akan mempresentasikan tesis dengan judul Analisa Mekanisme Penjaminan Polis Asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Upaya Meningkatkan Stabilitas dan Kepercayaan di Industri Perasuransian Indonesia, dengan dosen pembimbing Bapak Singgi Wijayana. Industri keuangan menjadi penopang stabilitas ekonomi, dengan sektor asuransi berperan penting sebagai penyedia pelindungan risiko dan penyimpanan dana jangka panjang. Hingga Desember 2024, aset industri asuransi mencapai 1,9 triliun rupiah atau tumbuh 4,74% year on year, menunjukkan kondisi yang semakin stabil. Namun, kasus Jiwasraya dan Asabri menyoroti kelemahan tata kelola dan pengawasan yang dapat merugikan pemegang polis, serta menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, penguatan governance, pengawasan investasi, dan perlindungan konsumen menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga ketahanan sektor asuransi ke depan. Undang-Undang P2SK tahun 2023 memberikan mandat baru bagi LPS untuk menyelenggarakan program penjaminan polis dan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya paling lambat pada tahun 2028. Namun implementasi program penjaminan polis tidak sederhana karena mencakup penetapan cakupan dan batas penjaminan, skema iuran, koordinasi antar lembaga, literasi publik, serta mitigasi moral dan potensi kecurangan. Walaupun kajian akademik di Indonesia masih terbatas, pengalaman negara seperti Korea, Jepang, dan Kanada memberikan referensi penting dalam merancang skema penjaminan yang efektif. Tesis ini membahas secara komprehensif literatur dan praktik internasional, temuan dan analisis, tantangan implementasi, serta strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, program penjaminan polis diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan ketahanan industri sejalan dengan penerapan PSAK 117 yang mendorong transparansi dan kualitas pelaporan keuangan sektor asuransi. Rumusan masalah. Industri asuransi berperan penting dalam stabilitas sistem keuangan. Namun, kasus gagal bayar seperti Jiwasraya dan Asabri telah melemahkan kepercayaan publik dan menimbulkan risiko sistemik. Ketiadaan skema penjaminan polis menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang 40 tahun 2014 dan Undang-Undang P2SK telah menugaskan LPS untuk menyelenggarakan penjaminan tersebut. Implementasi program penjaminan polis menghadapi tantangan besar, mulai dari perumusan cakupan, mekanisme penjaminan, pendanaan, koordinasi antar lembaga, hingga meningkatkan literasi publik. Sementara itu, penelitian akademik mengenai desain penjaminan polis di Indonesia masih terbatas, khususnya terkait aspek kelembagaan, regulasi, dan strategi implementasi. Pengalaman negara seperti Kanada, Jepang, dan Korea Selatan dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia. Karena itu diperlukan analisis komprehensif untuk merumuskan mekanisme, tantangan, dan strategi LPS dalam mengimplementasikan program penjaminan polis guna memperkuat stabilitas dan kepercayaan pada industri perasuransian nasional. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk merancang mekanisme penjaminan polis yang efektif di Indonesia. Pertanyaan utamanya adalah faktor apa saja yang harus diperhatikan LPS dalam mendesain skema penjaminan polis, dan strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap program ini. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah menganalisa faktor-faktor kunci dalam perancang mekanisme penjaminan polis asuransi serta merumuskan strategi komunikasi dan literasi publik yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar yang kuat bagi implementasi program penjaminan polis secara kredibel dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis mekanisme penjaminan polis oleh lembaga penjamin simpanan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan kerangka PESTEL untuk melihat faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi desain skema penjaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPS masih menghadapi keterbatasan pengalaman dan regulasi karena selama ini hanya menangani penjaminan di sektor perbankan. Keberhasilan program penjaminan polis sangat dipengaruhi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan dua manfaat utama, memperkaya literatur manajemen strategis di sektor keuangan, serta memberikan
masukan praktis bagi LPS, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan industri asuransi dalam merancang skema penjaminan yang kredibel dan operasional. Lingkup penelitian difokuskan pada peran LPS sesuai mandat Undang-Undang P2SK sebagai pelaksana program penjaminan polis dalam mendukung stabilitas industri perasuransian nasional. Tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka ini memberikan 3 landasan utama penelitian. Pertama, teori kepercayaan publik menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada kemampuan institusi menunjukkan kompetensi, integritas, dan niat baik dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, analisis lingkungan eksternal melalui pendekatan PESTEL digunakan untuk memahami bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi lingkungan, dan regulasi mempengaruhi kesiapan dan strategi LPS dalam merancang program penjaminan polis. Ketiga, literatur mengenai desain kelembagaan dan tata kelola menekankan bahwa efektivitas skema penjaminan sangat bergantung pada struktur kelembagaan, mekanisme pendanaan, koordinasi antar otoritas, serta praktik tata kelola yang kuat. Temuan studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola dan intervensi regulasi yang lambat menyebab utama kasus gagal bayar. Sehingga program penjaminan perlu dibangun bersama sistem pengawasan yang memadai. Pada penelitian ini digunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam, serta sumber sekunder melalui studi dokumen dan analisis PESTEL. Teknik sampling yang digunakan yaitu prospective sampling dengan periode pengumpulan data berlangsung dari Juli hingga Oktober 2025. Instrumen penelitian disusun berdasarkan definisi operasional terkait penjaminan polis, kepercayaan publik, dan stabilitas industri asuransi. Instrumen dikembangkan melalui kajian literatur internasional, telaah regulasi seperti Undang-Undang P2SK, dan kebijakan LPS OJK, serta validasi awal dengan akademisi dan praktis industri. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk menggali pola persepsi serta implikasi kebijakan dari temuan yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami konteks secara mendalam dan menghasilkan insight yang relevan untuk perancang mekanisme penjaminan polis di Indonesia. Model penerapan penjaminan di negara lain. Pada bagian ini dibandingkan beberapa model kelembagaan penjaminan polis di berbagai negara, model Integrated Protection Scheme atau IPS menggabungkan fungsi pelindungan konsumen dan penjaminan dalam satu institusi, sehingga koordinasi kebijakan dan intervensi dapat dilakukan lebih efisien. Model ini diterapkan di negara seperti Inggris, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebaliknya, model lembaga terpisah atau independen menempatkan fungsi penjaminan secara khusus dalam institusi yang fokus pada perlindungan pemegang polis. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kompetensi teknis yang lebih spesifik dan digunakan di negara seperti Kanada, Jerman, Jepang, dan Norwegia. Beberapa negara juga mengadopsi model di mana regulator sekaligus menjalankan fungsi penjaminan seperti Australia dan Latvia untuk memperkuat early intervention terhadap perusahaan asuransi bermasalah. Dalam konteks Indonesia, LPS resmi memperoleh mandat penyelenggaraan penjaminan polis melalui Undang-Undang LPS dan diperkuat dengan Undang-Undang P2SK, sehingga diperlukan desain kelembagaan yang tepat memastikan implementasi berjalan efektif dan kredibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjaminan polis seperti cakupan penjaminan. Bagian ini membahas elemen utama dalam desain program penjaminan polis. Cakupan penjaminan diarahkan pada pemegang polis individu dan produk asuransi yang bersifat dasar dan berdampak pada kesejahteraan publik, seperti asuransi jiwa dan kendaraan bermotor. Penerapan limit penjaminan harus berbasis data empiris dan konsisten dengan sistem keuangan lain, terutama sektor perbankan agar tetap adil dan terukur. Pendanaan program penjaminan mengikuti prinsip internasional yang menekankan kecukupan dana keadilan bagi industri, kesiapan likuiditas, serta tidak membebani perusahaan asuransi sehingga tetap mendukung stabilitas industri. Dalam konteks perusahaan asuransi gagal, terdapat beberapa opsi seperti run-off, likuidasi, dan penjualan bisnis untuk memanfaatkan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Namun, program penjaminan juga membawa risiko moral hazard bagi konsumen, perusahaan, maupun regulator. Sehingga mekanisme pengawasan dan insentif harus diatur secara hati-hati. Secara keseluruhan, program penjaminan polis perlu dirancang tidak hanya sebagai perlindung, tetapi sebagai bagian dari safety net sistem keuangan.
mendorong pertumbuhan industri yang sehat, menjaga kesetaraan dengan sektor lain, dan memperkuat praktek manajemen risiko di perusahaan asuransi. Wawancara dengan eksekutif LPS. Hasil wawancara dengan manajemen eksekutif LPS menunjukkan bahwa ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan dalam merancang mekanisme penjaminan polis, yaitu penentuan cakupan produk, struktur iuran, target penjaminan polis, pendanaan, dan penerapan prinsip risk-based premium. Selain itu, implementasi skema ini diproyeksikan berbasis pre-funding, sehingga seluruh biaya program dibiayai melalui kontribusi industri. Namun keberhasilan desain ini tidak hanya bergantung pada LPS, melainkan juga koordinasi erat dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Industri. Terkait mitigasi moral hazard, LPS menekankan pentingnya penguatan data polis, penerapan limit penjaminan yang terukur, serta mekanisme supervisi yang mendorong perusahaan asuransi meningkatkan tata kelola dan kesehatan keuangannya. Sebelum masuk dalam skema penjaminan, hal ini penting agar penjaminan tidak menciptakan insentif perilaku berisiko bagi perusahaan, konsumen, maupun regulator. Dari segi komunikasi publik, strategi sosialisasi sedang disusun dan akan diimplementasikan secara bertahap. Fokusnya adalah memberikan pemahaman kepada pemegang polis bahwa program ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko gagal bayar, pada akhirnya membangun kembali kepercayaan terhadap industri asuransi. Sinergi dengan pemerintah, OJK, dan asosiasi menjadi elemen yang penting agar pesan kebijakan dan eksekusi berjalan konsisten serta diterima publik maupun pelaku industri. Wawancara dengan eksekutif perusahaan asuransi. Program penjaminan polis menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik setelah berbagai kasus gagal bayar di industri asuransi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desain program ini harus fokus pada produk proteksi dasar seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan produk retail lainnya yang memiliki dampak sosial tinggi, sementara produk investasi atau korporasi tidak relevan untuk dijamin. Pada sisi pendanaan, skema iuran berbasis risiko dinilai paling tepat dan adil bagi seluruh perusahaan, serta mendorong perbaikan tata kelola internal. Namun implementasi penjaminan juga membawa risiko moral hazard bagi perusahaan maupun konsumen, sehingga diperlukan data polis yang lebih akurat, pengawasan integrasi, serta mekanisme insentif dan disiplin pasar yang jelas. Kesiapan industri masih bervariasi, terutama terkait digitalisasi data, penerapan standar pelaporan seperti PSAK 117. Karena itu implementasi program perlu dilakukan secara bertahap dengan koordinasi erat antara LPS, OJK, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Industri. Terakhir, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komunikasi publik yang efektif, konsisten, agar masyarakat memahami apa yang dijamin dan apa yang tidak, sehingga kepercayaan dapat pulih tanpa menciptakan ekspektasi yang berlebih. Analisa Pestel. Analisa Pestel menunjukkan bahwa implementasi program penjaminan polis dipengaruhi oleh 6 faktor utama dari segi politik. Dukungan melalui Undang-Undang P2SK memberikan legitimasi yang kuat, namun masih diperlukan kejelasan pembagian kewenangan antara regulator agar tidak terjadi overlap kebijakan. Secara ekonomi, program ini berpotensi memperkuat stabilitas keuangan dan kepercayaan publik, namun mekanisme iuran perlu dirancang adil dan profesional agar tidak membebani perusahaan kecil dan tetap mendukung keberlanjutan industri. Dari aspek sosial, penjaminan polis ini berfungsi sebagai instrumen pemulihan kepercayaan setelah kasus gagal bayar, sehingga edukasi publik dan literasi asuransi menjadi komponen penting keberhasilan program. Dari aspek teknologi, digitalisasi data polis dan integrasi sistem antar lembaga menjadi persyaratan utama, sementara kesiapan pelaku usaha masih bervariasi. Dalam aspek lingkungan dan tata kelola, program ini harus mendorong praktik manajemen risiko yang lebih baik dan perlindungan konsumen, bukan sekedar penambahan beban administratif. Terakhir, dari segi legal, dasar hukum telah tersedia, namun aturan pelaksananya harus disusun hati-hati untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas LPS di mata publik. Kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penjaminan polis yang paling sesuai bagi Indonesia adalah Integrated Protective Scheme, karena memungkinkan koordinasi yang lebih efisien, konsisten, dan terintegrasi dalam satu lembaga. Implementasi skema ini membutuhkan desain program yang komprehensif, mulai dari penentuan cakupan produk yang berfokus pada pemegang polis individu dan produk dasar, penetapan limit penjaminan untuk mencegah moral hazard,
pendanaan berbasis pre-funding, serta kesiapan mekanisme resolusi seperti likuidasi, transfer portofolio, dan run-off ketika perusahaan asuransi gagal. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antar LPS, OJK, Kementerian Keuangan, serta dukungan industri melalui peningkatan transparansi tata kelola dan digitalisasi data polis. Selain itu, strategi komunikasi publik yang jelas berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pasca kasus gagal bayar dan sebelumnya. Implementasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPS dan regulator perlu menyusun strategi operasional yang lebih teknis dan menyelaraskan regulasi turunan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama terkait ketersediaan data primer yang belum mencakup seluruh pemangku kepentingan serta waktu penelitian yang dilakukan sebelum program ini diimplementasikan sepenuhnya. Sebagai rekomendasi, implementasi program penyampaian polis sebaiknya dilakukan bertahap. Dimulai dari produk dasar perusahaan asuransi yang sudah sehat. LPS perlu meningkatkan kapasitas teknis termasuk aktuaria, resolusi, dan komunikasi publik agar program ini berjalan efektif. Selain itu, edukasi publik serta dilakukan secara konsisten untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Regulator juga perlu menyusun aturan turunan yang jelas dan memperkuat koordinasi antar otoritas. Sementara itu, industri asuransi perlu meningkatkan transparansi tata kelola dan pelaporan keuangan yang akurat, khususnya terkait implementasi PSAK 117. Dengan langkah-langkah tersebut, program penyampaian polis dapat diterapkan secara kredibel dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Demikian presentasi tesis saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.